Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang Burrhus Fredrik Skinner. Ini nama orang ya, nama ilmuwan gitu. Next, dalam anggota kelompok 5 ada 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Nur Khalifatur Rahma, dengan 3 NIM terakhir 029. Selanjutnya ada Dea Puspita dengan 3 digit NIM terakhir 032. Dan yang terakhir ada Mas Rahman, Muhammad Rahman Priyadi dengan 3 digit NIM terakhir 053. Untuk biografi tentang Skinner akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang biografi Burrhus Fredrik Skinner. Burrhus Fredrik Skinner ini adalah pakar psikologi yang lahir di pedesaan. Ia lahir pada tanggal 20 Maret 1904 di Susquehanna, Pennsylvania, Amerika Serikat. Ayahnya adalah seorang pengacara yang menjadi General Counsel di perusahaan batubara dan ibunya ibu rumah tangga yang cerdas. Dia merupakan anak yang kreatif dan bercita-cita menjadi seorang penulis fiksi. Beliau pernah secara intensif berlatih menulis, namun pada akhirnya beliau menyadari bahwa dirinya tidak memiliki bakat tersebut. Pada suatu saat, secara kebetulan beliau membaca buku yang mengulas tentang behaviorisme Watson. Ketertarikannya terhadap psikologi pun berlanjut sehingga beliau memutuskan untuk belajar psikologi di Harvard University dan memperoleh gelar PhD pada tahun 1931. Skinner mendalami profesi sebagai dosen di Universitas Minnesota dan pernah ditunjuk sebagai dekan Fakultas Psikologi Universitas Indiana. Skinner berhasil mendapat gelar setelah 2 kali pindah mengajar di 2 universitas. Dia kembali mengajar di alma maternya hingga menjadi profesor di tahun 1948. Selama tahun 1930-an dan 1940-an, Skinner mengembangkan teorinya dengan melakukan eksperimen pengondisian operan atau operant conditioning. Pada tahun 1954, beliau mengikuti simposium tentang kecenderungan modern dalam psikologi. Skinner menggunakan media ketika proses belajar mengajar berdasarkan prinsip yang mengaturnya. Skinner telah berhasil menjadi seorang tokoh psikologi yang terkenal setelah Sigmund Freud. Skinner pun meninggal pada tanggal 18 Agustus 1990 karena penyakit leukemia yang dideritanya. Selanjutnya yakni 3 asumsi dasar oleh B.F. Skinner. Yang pertama yaitu behavior is lawful, artinya perilaku itu terjadi menurut hukum tertentu. Walaupun banyak yang mengakui bahwa perilaku manusia adalah organisme yang berperasaan dan berpikir. Namun Skinner tidak mencari penyebab perilaku di dalam jiwa manusia dan menolak alasan-alasan penjelasan dengan mengendalikan keadaan pikiran atau motif-motif internal. Yang kedua ada behavior can be predicted, atau perilaku dapat diramalkan. Perilaku manusia atau kepribadiannya menurut Skinner ditentukan oleh kejadian-kejadian di masa lalu dan sekarang dalam dunia objektif di mana individu tersebut mengambil bagian. Yang ketiga yaitu ada behavior can be controlled. Artinya, perilaku manusia itu dapat dikontrol. Perilaku dapat dijelaskan hanya berkenan dengan kejadian atau situasi-situasi antecedent yang dapat diamati, bahwa kondisi sosial dan fisik di lingkungan sangat penting dalam menentukan perilaku. Next. Selanjutnya adalah klasifikasi tipe perilaku. Jadi Skinner ini membedakan atau mengklasifikasikan tipe perilaku itu menjadi 2. Yang pertama ada perilaku responden, yang kedua ada perilaku operan. Nah, perilaku responden ini adalah respon otomatis yang timbul dari stimulus tertentu. Contohnya adalah seperti mengeluarkan air liur saat melihat makanan,
menggelak dari pukulan, merasa takut waktu ditanya guru, atau merasa malu waktu dipuji seseorang. Lalu untuk perilaku operan sendiri itu adalah respon yang muncul tanpa adanya stimulus khusus dan organisme memilih respon berdasarkan efeknya terhadap lingkungan atau konsekuensinya. Nah, selanjutnya yaitu eksperimen Skinner. Jadi si Skinner ini tuh melakukan eksperimen untuk mengetahui perilaku ataupun untuk menjelaskan tentang operant condition. Jadi yang pertama ini Skinner melakukan eksperimennya pada burung merpati, dan yang kedua ini pada tikus. Nah, berikut adalah video tentang eksperimen Skinner terhadap burung merpati. Nah, seperti yang kita lihat, Skinner ini melatih merpati untuk menekan suatu tuas atau memicu suatu tindakan dengan memberikan reward atau hadiah berupa biji-biji makanan setiap kali merpati melakukan perilaku yang diinginkannya. Nah, seperti yang kita tadi lihat di video tersebut itu kan merpati akan untuk mengambil reward atau mengambil biji makanan, si merpati ini akan menekan tuas tersebut sampai si merpati ini tuh merasa kenyang gitu. Nah, tujuan dari eksperimen ini adalah menunjukkan bahwa perilaku dapat dipelajari melalui penguatan positif. Skinner menemukan bahwasannya ketika suatu tindakan diikuti oleh konsekuensi positif seperti reward atau hadiah gitu ya, itu kemungkinan perilaku dari individu atau si merpati itu tadi akan meningkat. Seperti itu. Nah, yang kedua ini video eksperimen kedua, yaitu Skinner menggunakan tikus.
Nah, di eksperimen kedua ini menggunakan tikus, Skinner melatih tikus untuk menekan tuas untuk mendapatkan makanan atau air, sama halnya dengan eksperimen yang sebelumnya dengan merpati. Nah, dalam beberapa kasus dia mengintroduksi penguatan negatif, di mana tikus dapat menghindari rangsangan yang tidak diinginkan dengan menekan tuas. Nah, eksperimen ini menunjukkan bahwasannya perilaku dapat dipelajari dan ditingkatkan melalui penguatan positif, penguatan negatif, atau kombinasi keduanya. Nah, dari kedua video tersebut dapat dianalisis bahwasannya yang pertama, Skinner ini menghasilkan hukum-hukum belajar. Yang pertama yaitu law of operant conditioning, yaitu jika timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat. Yang kedua, law of operant extinction, yaitu jika timbulnya perilaku operan telah diperkuat melalui proses conditioning, itu tidak diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun bahkan musnah. Baik, yang selanjutnya yaitu ada respon conditioning dengan operant conditioning. Yang pertama, responding conditioning. Responding conditioning adalah pembelajaran di mana stimulus teridentifikasi secara konsisten yang menimbulkan respon yang tetap. Bila suatu respon muncul ketika stimulus hadir, misalnya pada masalah yang memerlukan pemahaman turunan fungsi menjadi stimulus, dan respon yang timbul adalah keinginan untuk mempelajari lebih lanjut. Analogi dengan makanan yang menyebabkan keluarnya air liur, kemudian stimulus mendahului respon. Kedua ada operant conditioning, suatu respon terhadap lingkungannya. Respon yang timbul ini diikuti oleh stimulus-stimulus tertentu. Stimulus tersebut disebut penguatan sebab stimulus-stimulus itu memperkuat respon yang telah dilakukan oleh seseorang. Misalnya, seorang peserta didik mengerjakan soal matematika. Itu merupakan telah melakukan suatu perbuatan lalu mendapatkan nilai baik atau disebut dengan. Nah, selanjutnya itu reinforcement atau penguatan. Nah, si Skinner sendiri ini menyatakan bahwa penguatan atau reinforcement itu ada dua, yaitu penguatan positif atau penekanan positif, lalu yang kedua penekanan negatif. Nah, di penekanan positif ini, penguatan dianggap sebagai stimulus positif jika penguatan tersebut seiring dengan meningkatnya perilaku siswa dalam melakukan pengulangan perlakuan itu. Contohnya itu contoh penguatan positif diantaranya adalah pujian yang diberikan kepada siswa, sikap guru yang menunjukkan rasa gembira pada siswa bisa ketika siswa dapat menjawab jawaban dengan benar. Nah, untuk penekanan negatif sendiri, bentuk stimulus yang lahir akibat respon siswa yang kurang atau tidak diharapkan. Contohnya penekanan negatif ini adalah pemberian alasan untuk terlambat. Mengerjakan pekerjaan rumah akan membuat seseorang tidak tepat waktu menyampaikan pekerjaan rumah yang lain. Nah, selain reinforcement atau penekanan, Skinner juga memberikan punishment atau hukuman. Nah, punishment sendiri dibagi menjadi dua, yaitu hukuman positif sama hukuman negatif. Hukuman positif yaitu meliputi mengurangi perilaku dengan memberikan stimulus yang tidak menyenangkan jika perilaku itu terjadi. Seperti itu. Contohnya itu ketika orang tua menggunakan hukuman positif ketika si anak itu orang tua menggunakan hukuman positif seperti memukul, memarahi, atau meneriaki anak ketika si anak tersebut berperilaku buruk. Seperti itu. Lalu untuk hukuman negatif sendiri dibagi menjadi dua, yaitu hukuman negatif untuk mengatasi
Yang kedua yaitu hukuman negatif untuk menghindari. Nah, hukuman negatif untuk mengatasi ini itu contohnya jika seseorang sakit kepala mencoba obat jenis baru, maka seseorang tersebut kemungkinan akan menggunakan obat itu lagi. Lah, untuk tipe yang kedua atau menghindari, seseorang melakukan suatu perilaku menghindari akibat yang tidak menyenangkan. Contohnya itu siswa mengerjakan pekerjaan rumahnya untuk menghindari nilainya buruk. Selanjutnya yaitu prinsip pendekatan Skinner. Yang pertama yaitu pembentukan respon atau shaping behavior. Pembentukan merupakan suatu proses dirubahnya tingkah laku secara perlahan-lahan yang dikerjakan merujuk pada respon yang diinginkan. Selanjutnya, dengan memperkuat yang tingkah laku yang diharapkan, prosedur pembentukan tingkah laku diawali dari pemberian penguatan pada respon yang diperlihatkan. Adanya shaping diharapkan perilaku dapat dibentuk secara baik dan utuh bila dikerjakan secara berlaku. Sebagai contohnya, apabila seorang guru memberikan ceramah, reaksi siswa sebagai pendengar dapat mempengaruhi bagaimana guru itu bertindak. Jika sekelompok siswa mengangguk-anggukkan kepala mereka, ini dapat menguatkan guru tersebut untuk berceramah lebih semangat lagi. Next. Selanjutnya ada generalisasi, diskriminasi, dan juga penghapusan. Generalisasi ini adalah yang pertama yaitu generalisasi adalah penguatan yang hampir sama dengan penguatan sebelumnya akan dapat menghasilkan respon yang sama. Contohnya, seorang siswa akan mengerjakan PR dengan tepat waktu karena pada minggu lalu mendapat pujian di depan kelas oleh gurunya ketika menyelesaikan PR tepat waktu. Kedua ada diskriminasi. Diskriminasi adalah respon organisme terhadap sesuatu penguatan, tetapi tidak terhadap penguatan yang lain. Sebagai contoh, seorang siswa mengerjakan PR dengan tepat waktu karena mendapat ujian dari gurunya pada mata pelajaran IPA. Tetapi tidak begitu halnya ketika mendapat pujian dari guru IPS. Respon ini bisa berbeda karena cara memberikan pujiannya sudah berbeda. Yang ketiga yaitu ada penghapusan. Penghapusan adalah suatu respon terhapus secara bertahap apabila penguatan atau ganjaran tidak diberikan lagi. Sebagai contoh, seorang siswa yang mampu mengerjakan PR dengan tepat waktu tadi bisa secara bertahap menjadi tidak tepat waktu karena gurunya tidak pernah lagi memberikan pujian sama sekali. Next. Selanjutnya yaitu komponen penting dalam pengajaran menurut Skinner. Yang pertama yaitu tujuan yang dinyatakan adalah terminologi tingkah laku. Sedangkan yang kedua, tugas dibagi menjadi keterampilan yang satu menjadi prasyarat dari yang lain. Yang ketiga, penentuan hubungan antara keterampilan prasyarat dengan urutan logis dari materi yang akan dipelajari. Yang keempat, perencanaan materi dan prosedur mengajak untuk setiap tugas bagian. Sedangkan yang kelima, pemberian balikan kepada peserta didik yang dapat dilihat penampilan peserta didik di mana peserta didik itu telah selesai melaksanakan tugas-tugas bagian. Next. Yang terakhir adalah implementasi teori belajar menurut Skinner. Jadi yang pertama, bahan yang dipelajari dianalisis sampai pada unit secara organis. Hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa, jika salah dibetulkan dan jika benar diperkuat. Yang ketiga, proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Yang keempat, materi pembelajaran digunakan sebagai sistem modul. Yang kelima, tes lebih ditekankan untuk kepentingan diagnostik. Dan yang keenam, dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri. Dan yang terakhir, dalam proses pembelajaran tidak dikenakan hukuman.
kekurangan. Untuk kelebihannya, pada teori ini pendidik diarahkan untuk menghargai setiap anak didiknya, memperkuat kemampuan akademik dengan sedikit hadiah atau hak-hak tertentu, dan memberikan hukuman pada perilaku yang tidak sesuai. Tujuannya yaitu agar perilaku peserta didik itu dapat dikontrol ke arah yang lebih baik. Untuk kekurangannya, penggunaan hukuman sebagai salah satu cara untuk menghentikan perilaku peserta didik dapat berdampak negatif, karena hukuman kan dapat mendorong peserta didik yang terhukum untuk melakukan hal lain yang terkadang lebih buruk atau lebih parah dari kesalahan yang telah dibuat sebelumnya. Jadi Nah, untuk kesimpulannya dari pengajaran menurut B.F. Skinner adalah metode pembelajaran yang tercipta dari teori pembelajaran dapat dikatakan bahwa bisa membuat suasana pembelajaran menjadi menarik dan para murid bisa mengembangkan kemampuannya dengan baik. Apabila seseorang bisa menerapkan teori belajar yang sesuai dengan karakteristik para siswanya, maka kegiatan belajar mengajar akan menyenangkan. Supaya lebih mudah untuk memahami teori ini, bisa kita lihat pada seorang anak kecil yang merasa senang ketika mendapatkan coklat dari orang tuanya, dan anak kecil itu akan mengulangi perilaku yang sama. Rasa senang yang ditunjukkan oleh seorang anak kecil itulah merupakan perilaku operan, dan coklat yang diberikan adalah penguat positifnya. Demikian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.